Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua para penggerak koperasi? Saya doakan semoga sehat, bahagia, dilancarkan usaha koperasinya, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel YouTube UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Bagaimana Bapak Ibu para penggerak koperasi? Sudah rapat anggotakah tahun ini? Dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan dengan jelas dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Apa saja sih kedudukan dan wewenang rapat anggota dalam koperasi? Yuk kita simak video berikut ini. Bersama saya Norma, fasilitator koperasi. Kali ini kita akan bahas tentang rapat anggota yang meliputi kedudukan rapat anggota, wewenang rapat anggota, jenis rapat anggota, tata cara rapat anggota, dan keputusan rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan anggota koperasi yang terdaftar dalam daftar anggota koperasi dan mengisi daftar hadir. Kedudukan rapat anggota. 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi. 2. Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun buku. 3. Rapat anggota harus dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai 1 hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Selanjutnya, wewenang rapat anggota. 1. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha, serta keuangan koperasi. 2. Menetapkan dan mengubah anggaran dasar. 3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. 4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Wewenang rapat anggota yang kelima adalah meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Dalam hal penetapan pembagian sisa hasil usaha diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan lebih rinci diatur dalam peraturan khusus koperasi tentang pembagian sisa hasil usaha yang meliputi penyisihan dana cadangan, dana bagian anggota, dana bagian pengurus dan pengawas, dana pendidikan, dana sosial, dan pembangunan daerah kerja. 7. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Penggabungan dan peleburan adalah 2 koperasi bergabung atau melebur menjadi 1 koperasi. Sedangkan pembagian adalah 1 koperasi membentuk menjadi 2 koperasi atau memisahkan diri menjadi 2 koperasi yang berbadan hukum. Sedangkan pembubaran adalah dapat diputuskan oleh rapat anggota dan dapat dibubarkan oleh pemerintah. 8. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
Wewenang rapat anggota dalam kaitannya dengan fungsi manajemen. Kita ketahui bersama bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling yang disingkat dengan POAC. Nah, wewenang rapat anggota yang meliputi menetapkan isi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi sebagai sumber segala aturan koperasi dan menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi adalah implementasi dari fungsi manajemen perencanaan atau planning. Wewenang rapat anggota dalam hal memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas adalah merupakan implementasi dari fungsi manajemen pengorganisasian atau organizing. 4. Mengharuskan pengurus dan pengawas bertindak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi adalah implementasi dari fungsi manajemen pengarahan atau actuating. Dan wewenang rapat anggota yang meliputi meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi serta mengesahkan neraca dan laporan rugi laba merupakan implementasi dari fungsi manajemen pengawasan atau controlling. Selanjutnya, jenis rapat anggota. Rapat anggota terbagi dua, yaitu rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu rapat anggota khusus dan rapat anggota tahunan. Rapat anggota luar biasa adalah rapat anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat atau segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak. Rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota. Permintaan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan pejabat yang berwenang. Jika dalam 1 bulan setelah pengurus menerima permintaan rapat anggota luar biasa, ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana permintaan anggota, maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa atas biaya koperasi. Rapat anggota luar biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Selanjutnya, pokok bahasan dan keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota khusus antara lain adalah 1. Program kerja dan rencana kerja tahun berikutnya. Nah, sebelum menetapkan program kerja dan rencana kerja tahun berikutnya, sebaiknya pengurus menyampaikan terlebih dahulu evaluasi atau perkembangan rencana kerja tahun sebelumnya sebagai dasar untuk rencana kerja tahun berikutnya. Pokok bahasan kedua adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha koperasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, peluang, dan kemampuan koperasi. Pokok bahasan ketiga yaitu penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal. Untuk menambah modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal, sebaiknya dimaksimalkan terlebih dahulu modal penyertaan dari anggota sebelum memutuskan atau menambah modal penyertaan dari pihak ketiga, karena
Sumber modal utama koperasi berasal dari anggota. Pokok bahasan keempat adalah menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan. Batas bunga pinjaman atau imbalan sebaiknya dituangkan lebih rinci di dalam Peraturan Khusus Koperasi tentang Unit Simpan Pinjam. Pokok bahasan kelima adalah membentuk dan bergabung dengan koperasi sekunder. Ada beberapa pertimbangan yang harus menjadi perhatian oleh koperasi sebelum memutuskan membentuk atau bergabung dengan koperasi sekunder. Antara lain misalnya, apakah membentuk koperasi sekunder memang dibutuhkan oleh koperasi atau berapa besar dampak positif atau keuntungan yang akan diperoleh koperasi primer apabila bergabung dengan koperasi sekunder. Pokok bahasan keenam dalam rapat anggota khusus adalah menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit. Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik apabila dibutuhkan dan penunjukan disetujui oleh rapat anggota. Demikian pula kesepakatan untuk melakukan investasi pada koperasi juga harus diputuskan dan disetujui oleh rapat anggota. Pokok bahasan ke-8 adalah perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Terhadap perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi, dimintakan pengesahannya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan pokok bahasan ke-9 adalah hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak dibahas di dalam rapat anggota tahunan. Rapat anggota selanjutnya adalah rapat anggota tahunan yang merupakan kewajiban pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun buku untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Rapat anggota tahunan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Penyelenggara rapat anggota adalah pengurus atau panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus dan pengawas untuk memimpin jalannya rapat anggota. Rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas. Laporan pertanggungjawaban pengurus harus meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan menjelaskan tentang legalitas dan perizinan yang telah diperoleh oleh koperasi. 2. Tentang struktur organisasi, susunan pengurus dan masa jabatan pengurus dan pengawas. 3. Perkembangan keanggotaan. 4. Rapat-rapat yang telah dilaksanakan serta aspek kelembagaan lainnya. Aspek yang kedua adalah perkembangan tentang usaha, yaitu meliputi perkembangan usaha, pengelolaan usaha, produk yang dihasilkan, serta kebijakan pendukung produk dan usaha, dan aspek usaha lainnya. Aspek ketiga yang wajib disampaikan oleh pengurus dalam laporan pertanggungjawabannya adalah aspek keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan perkembangan hasil usaha atau SAU, perkembangan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan koperasi selama 1 tahun buku. Laporan pertanggungjawaban pengawas juga harus meliputi 3 aspek, yaitu hasil pengawasan terhadap kelembagaan,
2. Hasil pengawasan terhadap usaha koperasi. 3. Hasil pengawasan terhadap keuangan koperasi selama 1 tahun buku. Laporan pertanggungjawaban pengawas berisi dasar pengawasan, tujuan pengawasan, waktu pengawasan, dan sasaran pengawasan. Sasaran yaitu tentang organisasi, administrasi, dan manajemen, tentang permodalan dan usaha, serta kesimpulan dan saran. Pelaksanaan rapat anggota tahunan dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, rapat anggota secara langsung yang sudah biasa kita laksanakan. Kedua, rapat anggota dengan sistem kelompok. 3. Rapat anggota secara tertulis. Dan 4. Rapat anggota secara elektronik atau Zoom meeting. Rapat anggota langsung dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu pertama, persiapan, 2. Pelaksanaan rapat, dan 3. Pelaporan atau berita acara notulen rapat. Cara kedua adalah rapat anggota secara kelompok. Rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 orang. Rapat anggota kelompok wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk secara langsung menyampaikan laporan pertanggungjawabannya masing-masing, rencana kerja, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada anggota kelompok. Rapat anggota kelompok menetapkan utusan atau wakil kelompok untuk menghadiri rapat anggota tahunan secara tertulis. Dan hasil keputusan rapat kelompok dibuat juga secara tertulis dan dibahas pada rapat paripurna. Cara ketiga yaitu pelaksanaan rapat anggota secara tertulis. Rapat anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis jika tidak memungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota. Pengurus menyiapkan atau menyusun dan mengirim bahan-bahan rapat secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota serta disertai dengan lembaran tanggapan atau persetujuan setiap anggota yang dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok. Dan cara yang keempat adalah rapat anggota secara elektronik. Rapat anggota secara elektronik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat anggota. Untuk daftar hadir dan pelaporan dapat juga dilakukan secara elektronik. Terakhir adalah keputusan hasil rapat anggota dan pelaporan. Dalam pengambilan keputusan dapat melalui 2 cara, yaitu yang pertama musyawarah dan mufakat. Apabila tidak diperoleh kata mufakat, maka dapat dilaksanakan dengan pungutan suara atau voting. Selanjutnya, keputusan hasil rapat anggota dituangkan dalam berita acara, ditandatangani pimpinan rapat, sekretaris, dan 1 orang wakil anggota. Keputusan hasil rapat anggota bersifat strategis dan mengikat untuk seluruh anggota. Hasil keputusan rapat anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat anggota. Alhamdulillah, demikian pembahasan kita kali ini tentang rapat anggota. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada alasan lagi kan untuk tidak melaksanakan rapat anggota?
Karena ciri-ciri koperasi yang sehat itu adalah aktif kepengurusan, aktif kelembagaan, aktif usaha, dan aktif keuangan yang dibuktikan dengan pelaksanaan rapat anggota tepat waktu, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret setelah tutup buku tahun sebelumnya. Selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Koperasi Jaya Anggota Sejahtera. Terima kasih telah membersamai channel YouTube UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Nantikan pembahasan selanjutnya tentang mekanisme pelaksanaan rapat anggota tahunan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.